Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok ruler akan membahas atau akan menjelaskan tentang sistem pelumasan dan troubleshooting pada motor diesel untuk melengkapi tugas mata kuliah motor diesel yang dimana kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Yasir Ramadan S dengan NIM 22073120, yang kedua yaitu Gigi Bagus Serlambang dengan NIM 22073017, yang ketiga yaitu Andrianto dengan NIM 22073040. Baik, di sini kita akan melakukan pembahasan tentang sistem pelumas dan troubleshooting pada motor diesel yang dimana kita akan membahas. Yang pertama kita akan membahas itu pengertian sistem pelumas, yang kedua yaitu fungsi sistem pelumas, yang ketiga yaitu komponen sistem pelumas, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu troubleshooting sistem pelumas. Langsung saja pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Gigi Bagus Herlambang. Kepada Gigi Bagus Herlambang dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu pengertian sistem pelumas. Sistem pelumasan merupakan salah satu sistem pelengkap pada suatu kendaraan dengan tujuan mengatur dan menyalurkan minyak pelumas ke bagian-bagian mesin yang bergerak. Sistem sistem pelumasan mesin diesel sendiri terdiri dari berbagai komponen yang kerjanya saling terkait satu sama lain. Sistem pelumasan pada mesin atau motor diesel pada dasarnya sama dengan pelumasan yang ada pada motor bensin. Pelumasan Pelumas adalah zat kimia yang umumnya cairan yang diberikan di antara dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek antara dua benda tersebut. Model pelumasan mesin diesel menggunakan sistem pompa. Pelumasan oli disebar dari karter melalui pompa oli ke berbagai komponen mesin diesel yang membutuhkan. Oli akan oli akan disebarkan melalui saluran-saluran baik oil field maupun oil jet. Selanjutnya ialah fungsi dari sistem pelumasan. Yang dimana di sini terdapat 4 fungsi sistem pelumas. Yang pertama ialah melapisi dan merapatkan komponen mesin. Yang kedua ialah mengurangi gesekan antar komponen mesin. Ketiga, membersihkan kotoran yang ikut terbawa ke berbagai komponen mesin. Dan keempat, mendinginkan komponen mesin. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gigi Bagus Erlambang yang telah menyampaikan materi tentang fungsi dan pengertian dari sistem pelumas. Selanjutnya, uh, pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Andrianto. Pada Andrianto, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan dari komponen sistem pelumas ini. Sebelumnya ada 7 komponen sistem pelumas, yaitu yang pertama, karter adalah salah satu komponen sistem pelumasan mesin diesel yang memiliki fungsi untuk menampung oli pelumas sebelum didistribusikan ke berbagai komponen mesin. Nah, yang kedua ada filter oli. Filter oli adalah salah satu komponen sistem pelumasan mesin diesel yang memiliki fungsi untuk menyaring berbagai kotoran yang ada di pelumas agar tidak ikut didistribusikan ke berbagai komponen mesin itu. Nah, yang ketiga ada pompa oli. Pompa oli ini adalah salah satu komponen sistem pelumasan mesin diesel yang memiliki fungsi untuk menghisap dan menekan oli pelumas agar dapat bersirkulasi di dalam sistem pelumasan tersebut. Nah, selanjutnya ada oil feed, adalah salah satu komponen sistem pelumasan mesin diesel
yang dimiliki fungsi sebagai saluran tempat mengalirkan oli pelumas ke seluruh bagian mesin. Yang kelima, ada oil jet. Oil jet adalah salah satu komponen sistem pelumasan mesin diesel yang memiliki fungsi untuk menyemburkan oli pelumas ke komponen mesin yang bergerak seperti piston dan lain sebagainya gitu. Nah, yang keenam ada oil pressure. Oil pressure adalah salah satu komponen sistem pelumasan mesin diesel yang memiliki fungsi untuk mendeteksi tekanan oli pelumas pada sistem pelumasan. Nah, yang terakhir ada PGV valve adalah salah satu komponen sistem pelumasan mesin diesel yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan gas buang dari dalam mesin. Mungkin hanya itu saja yang dapat dijelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Andrianto. Selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan tentang pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang troubleshooting pada sistem pelumas. Gejala kerusakan dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu oli boros. Minyak pelumas yang boros dapat mempengaruhi kinerja engine, seperti kebocoran pada baut tutup-tutup pembuangan oli, kebocoran pada baut-baut sambungan pompa bahan bakar, dan terjadi kebocoran pada saringan minyak pelumas. Untuk cara mengatasi kerusakannya yaitu dengan mengencangkan baut penutupnya. Jika pelumas masih mengalami rembes, maka diganti dengan gasket pada baut penutup dengan yang baru. Yang kedua yaitu tekanan oli rendah. Sistem pelumasan pada mesin juga dapat menunjukkan gangguan berupa tekanan minyak pelumas atau oli mesin rendah. Keadaan ini menyebabkan pompa oli tidak bekerja dengan baik. Hal ini ditandai dengan suara mesin kasar, cepat panas, sirkulasi oli tidak lancar, dan cara mengatasi tekanan oli rendah yaitu dengan menambahkan oli mesin untuk atau melakukan pergantian oli sesuai dengan standar. Yang ketiga yaitu tidak ada tekanan oli. Keadaan tidak teratur mengindikasi ada gangguan pada sistem pelumasan. Hal ini ditunjukkan pada ketekanan oli yang tidak ada sama sekali. Kemungkinan dari penyebab ini bisa karena di dalam karter mulai kekurangan oli. Saringan minyak pelumas di sekitar pompa minyak banyak melekat kotoran. Selanjutnya yaitu yang keempat itu tekanan oli terlampau tinggi. Gangguan yang terjadi pada dapat dilihat dari meter tekanan oli yang menunjukkan angka atau nilai sangat tinggi. Penyebab gangguan ini bisa disebabkan karena pengatur tekanan oli berupa katup dan pegas terjepit atau tersumbat. Pegas pengatup tekanan terlalu keras. Yang kelima yaitu sirkulasi oli tidak lancar. Keadaan ini biasanya disebabkan oleh katup tekanan oli rusak, alat pengukur tekanan oli rusak, dan disebabkan karena kotoran hasil pelumasan itu sendiri yang mengakibatkan saringan oli tersumbat. Cara penanganan dengan melakukan pembersihan pada saringan oli atau diganti dengan yang baru jika kondisinya sudah buruk. Baiklah, mungkin hanya itulah pembahasan dari kelompok kami tentang sistem pelumasan. Eh, Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan kami, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.